tuqaddimu dan apa saja tuqaddimu yang kalian dahulukan li anfusikum untuk diri kalian. Kitanya masih hidup, kitanya udah sedekah. Kitanya masih hidup, kitanya sudah wakaf. Kitanya masih hidup, kitanya sudah infak. Kitanya masih hidup, kitanya ikut sedekah jariyah. Itu namanya ma tuqaddimu li anfusikum. Kitanya masih ada di dunia, tapi amalan-amalannya, hartanya semuanya udah dikirimin. Tapi yang dikirimin itu min khairin, dari yang baik-baik. Artinya apa? Artinya yang kita sedekahkan duitnya duit yang halal, bukan cuci tangan, cuci gudang. Udah katanya harta saya campur aduk dan gak jelas gak karuan, hanya saya infak aja deh buat bersihin. Ya gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Orang suruh jaga 3M, dia mau bawanya 17M. Qardon hasanah, yang bagus-bagus kalau memberikan sedekah kepada Allah atau di jalan Allah yang bagus-bagus. Wa ma tuqaddimu, dan apa saja yang kalian lakukan lebih dahulu li anfusikum untuk diri kalian min khairin, dari yang baik-baik, tajiduhu, niscaya engkau akan menjumpainya indallahi, di sisi Allah. Kalau sekarang kita sedekah, maka nanti di sisi Allah kita bisa dapetin. Ya, Qur'annya apa? Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagaimana itu dijumpai di sisi Allah? Huwa, adapun itu perkara khairan, lebih bagus katanya. Maksudnya apa? Kalau sekarang kita sedekahkan 100.000, maka jumlahnya dia akan lebih banyak. Itu maksudnya huwa khairan. Yang kita sedekahkan huwa khairan itu lebih bagus. Banyak, jumlahnya lebih banyak, bentuknya lebih bagus, harganya lebih mahal. Kenapa? Sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sayang-sayang kita bersedekah, ya. Mungkin kalau langsung blek gede gitu kan, sayang, kepikiran banget gitu ya, mungkin gitu. Caranya gimana? Dikit-dikit sono. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa diterangkan, kata Nabi, ya Aliyu inna min auliya illahi ta'ala, wahai Ali, kata Nabi, sesungguhnya wali-wali Allah itu, katanya, lam yanalu, mereka tidak memperoleh sa'ata rahmatillah, kelapangan kasih sayang Allah, waridwanihi, dan memperoleh keridhaan Allah, bikasratil ibadati, bukan karena banyaknya ibadah. Wali-wali dapetin karomah, orang-orang yang diangkat jadi wali oleh Allah bukan karena banyaknya ibadah, katanya gitu, kata Nabi. Walakin, akan tetapi, naluha, katanya, mereka itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya, bisa khawatin nafsi, karena pemurah jiwanya, begitu. Jadi karena pemurah kepribadiannya, jiwanya pemurah, itulah yang menyebabkan ini orang diangkat jadi wali. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani kan, waktu mau berangkat mondok kan dibegal itu, dibegal. Tanya sama begal, mana duit? Ini duit. Kasih, dikasih. Sunan Kalijaga dibegal emasnya. Oke. Sunan Kalijogonya yang begal awalnya, iya awalnya.
Artinya pemurah-pemurah itulah kemudian jadi diangkat jadi wali. Gitu. Terus Imam Malik. Imam Malik tuh gurunya Imam Syafi'i. Itu Imam Malik kaya raya. Kaya raya. Kalau ngitung emas itu di ruang tamu, Pak. Di ruang tamu. Di ruang tamu. Gitu. Imam Syafi'inya ngeliatin Imam Malik lagi ngitung kekayaan, bengong itu. Ini orang alim duitnya banyak bener gitu kan. Ngeliatin aja. Ditengok sama Imam Malik. Kamu pengen ini? Ambil. Begitu. Malu. Gak mau. Ambil. Kalau kita kan masih berat. Ya kalau kita nih bagi juga kayaknya banyak amat gitu ya. Iya kan? Gitu. Kenapa? Karena kita masih terbelenggu oleh harta ini. Enggak kebayang surganya Allah, enggak kebayang ridhonya Allah. Kalau kita yang kebayang ridhonya Allah itu semuanya. Begitu. Nah, satu kali Imam Syafi'i mau berangkat mondok ke Irak. Dipanggilin Grabnya. Kalau sekarang dipanggilin Grabnya, dibayarin, disanguin, Pak. Dikasih sangu juga sama gurunya. Begitu. Jadi memang orang-orang yang seperti itu tidak lagi melihat dohir hartanya, tapi sudah nembus ke alam akhirat. Kita ini masih makhluk dunia, jadi terperangkap dengan dunianya. Masih sayang aja. Kotak amal juga di rumah udah direncanain. Pokoknya yang inilah yang dimasukin kan gitu. Iya. Begitu adanya. Tapi ya kita kalau ngaji jadi pengen berubah itu kalau ngaji mah. Pengen lebih baik. Jadi kan kata Allah gitu, wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa saja yang kamu kerjakan dan kamu dahulukan untuk dirimu, nah, min khairin dari yang baik-baik, tajiduhu niscaya engkau jumpai indallahi di sisi Allah. Kata Allah huwa, nah ini yang kita sedekahkan tadi khairon, bentuknya lebih bagus, bentuknya lebih mewah, ya, bentuknya lebih banyak. Wa a'zama, dan lebih agung, lebih besar. Apanya? Ajron, pahalanya. Karena kata Allah, rumus yang paling murah, kata Allah apa? Manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan saja, maka oleh Allah akan dikembalikan kepadanya 10 kali lipat. Itu batas minimum, ya, dipulangin oleh Allah dengan nilai yang paling murah, 10 kali lipat. Kalau di bank kan 0, sekian persen, nggak ada yang 10%, 0, kan gitu ya, 0. Kalau ke musola, ke masjid 10%. Iya, itu paling murah, Pak. Kalau baca surat Al-Baqarah di 200 berapa? 66, 67 itu kan, itu 700 kali lipat. Itu pun angka maksimum yang bisa dianalogikan. Tapi ketika Allah mau memberikan balasan yang tak terhingga, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah kalau lagi mau ngasih balasan nggak pakai angka, udah bro. Begitu. Wastaghfiru, dan mohon ampunlah kalian Allah kepada Allah. Kok ujung-ujungnya kita suruh minta ampun? Tadi kita ngomongin sedekah ya,
Iya, apa sih sebenarnya korelasinya? Karena sampai hari ini pun kalau kita sadari sedekahnya masih belum sesuai dengan perintah Allah. Belum. Jadi masih banyakan buat nafsunya ketimbang buat imannya. Maka seyogianya banyak-banyak beristighfar, mohon ampun. Karena pas sudah lalai dari perintah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19 maaf. Halaman 19 baris kedua, baris ketiga dari bawah. Awalul mukminina, mula-mula orang yang beriman atau mula-mula orang yang mukmin. Nomor 1, awalu, adapun yang mula-mula, man orang amana yang beriman bihi kepada Nabi, minan nisa'i dari kalangan perempuan. Yang pertama kali beriman dari kelompok wanita Khadijah, yaitu Siti Khadijah. Ini saya harus jelaskan sekilas. Siti Khadijah beriman bukan karena beliau istri Nabi, bukan. Jangan salah. Ya wajar aja dia istri Nabi gitu kan, wajar dia beriman. Enggak. Beliau Siti Khadijah itu sudah mengerti kalau ini calon nabi, membaca kitab-kitab dahulu. Mana buktinya? Ingat gak yang waktu dia perintah Maisaroh pergi dagang, itu kan pembantunya kan disuruh dagang. Iya, Maisaroh nemenin Nabi kan, tapi Nabi kan belum jadi nabi, umur 25 tahunan. Ditanya bagaimana kesan-kesan selama perjalanan, diceritain dia dilindungi awan kan gitu ya, begini. Itu adalah salah satu ciri-ciri calon nabi. Jadi bukan karena dia istrinya, jangan salah paham nanti. Sudah tahu sebelumnya. Makanya buru-buru beliau ngelamar sama Abu Thalib. Bukan Nabi yang ngelamar, tapi Siti Khadijah yang ngelamar. Kenapa? Merasa aman, merasa selamat dengan orang yang seperti ini. Dan ketika sudah nikah, lalu Nabi kan udah sering tuh ke Gua Hiro kan, menjelang umur 40 tahun kan. Dan terbukti diceritain dipeluk sama Jibril kan, cuma Nabi kan gak kenal. Diceritain ke Bukhairo, ke seorang pendeta. Kata dia ini namus itu malaikat. Iya, nanti itu kan, kalau misalnya saya masih hidup, saya beriman dan saya dukung perjuangannya. Kata Bukhairo, dia seorang pendeta yang sudah baca kitab. Itu mamangnya Khadijah. Jadi tambah kuat. Maka begitu terbukti dia diangkat, dilantik jadi nabi, percaya. Wong awalnya juga sudah percaya. Itu yang saya tegaskan. Jangan sampai kita punya anggapan ya wajar, wong dia bininya masa nggak percaya gitu. Jangan sampai begitu asumsinya, nanti keliru. Wakanat, dan adalah Khadijah itu tak takidu, beliau berkeyakinan ataupun beriktikad, meyakini maksudnya, sidqa risalatihi, akan kebenaran risalah Nabi. 5, karena zohara telah tampak laha bagi Khadijah. Nah ini kan dijelasin di sini. Kenapa beliau beriman? 5, karena sesuatu perkara zoharo yang telah tampak laha bagi diri beliau, bagi Khadijah maksudnya, minal alamati, di antara tanda-tanda ad-dallati yang menunjukkan ala nubuwatihi, atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada tanda-tanda kenabiannya.
Kapan? Munzu, ketika, nah ini kan tadi yang saya omongin, safrotihi, perjalanan Nabi, ma'a khodimiha, bersama pembantunya Khadijah, Maisarota, yang bernama Maisarah. Dari situ tuh sinyal-sinyal kenabiannya sudah tampak. Yang kedua, wa awwalu, dan adapun yang mula-mula man orang amana yang beriman bihi kepada Nabi minar rijali dari kalangan orang laki. Siapa itu? Abu Bakrin As-Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu artinya orang yang membenarkan. Karena apa? Omongan Nabi semuanya dibenerin, kagak ada yang diragukan. Wa kana, dan adalah Abu Bakar itu sodiqohu, temannya Nabi, qabla ba'sihi, sebelum diangkatnya jadi Nabi. Sebelum diangkat jadi Nabi, beliau sudah bersahabat. Walam yahad alaihi kadiban, dan belum pernah juga mengalami Abu Bakar itu kebohongan dari Nabi. Belum pernah diakalin, belum pernah disiasatin. Wa Zaid bin Harisah, dan yang kedua Zaid bin Harisah. Wakana, dan adalah Zaid bin Harisah itu mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba sahayanya Nabi. Fa'atakohu, maka kemudian dibebaskan. Tadinya hamba sahaya. Yang ketiga, wa awalu, dan yang mula-mula man orang amanah yang beriman bihi kepada Nabi minas sibyani, dari kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalibin, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masih kecil, masih umur 9 tahunan apa waktu itu. Tanya sama Nabi, ente emang mau masuk Islam ikut saya? Udah bilang sama bapak itu kan, sama mamangnya Nabi kan. Kata Ali, wong saya lahir aja nggak pakai dibilang atau gitu kan. Bilang gak usah pakai bilang-bilang. Wakana, dan adalah Ali bin Abi Thalib itu Robi bar Rasuli, adalah sepupunya Nabi, anaknya mama ya, sepupu ya. Yang nomor 4, waqad da'a Abu Bakrin, waqad, dan sungguh benar-benar da'a telah mengajak, berdakwah, mengajak siapa? Abu Bakrin, Abu Bakar. Setelah beliau masuk Islam, setelah beliau meyakini kebenaran Rasul, maka beliau mulai mengajak-ngajak siapa? Man, orang yuhibbuhu, yang dicintainya oleh Abu Bakar, teman-teman dekatnya. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun teman-temannya mencintai kepada Abu Bakar. Fa'ajaba, maka menyambut ya, fa'ajabahu, maka menyambut akan ajakan Abu Bakar jam'un kasirun, kelompok yang banyak. Karena memang dia orang yang santun, orang yang ramah, orang juga pemurah Abu Bakar itu. Sehingga banyak apa? Orang yang mau ikut dengan ajakannya. Minhum, di antara mereka itu adalah Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, khalifah ketiga ya. Kemudian Salisul Khulafair Rasyidin. Siapa itu Utsman? Salisul Khulafair Rasyidin, orang yang ketiga daripada Khulafaur Rasyidin. Siapa lagi? Wa Zubair bin Al-Awwam, Zubair bin Awwam. Itulah orang-orang yang masuk Islam melalui Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu kulli sahabat